Hai, selamat datang di Cerita Keluarga Bagus. Bersama kami, Bagus dan Apri, siap berbagi kisah seru dan petualangan keluarga yang penuh warna. Dari jalan-jalan, kulineran unik, sampai momen sehari-hari yang penuh tawa. Kami ajak kamu ikut dalam perjalanan kami dan jadi bagian dari cerita keluarga kita. Yuk subscribe dan nikmati setiap langkah di Cerita Keluarga Bagus. Halo, buenos dias, selamat pagi teman-teman. Menuju pagi ini kita mau ke Cingasa bersama istri saya. Wih. Hai, selamat pagi. Ini kita mau naik sepeda TMBC dulu. Perjalanan sekitar berapa menit? 30 menit? 15 menit. Ketemu di Simpangan ujung sana sama teman kita Mas Alan. Iya. Habis itu kita naik mobil mereka menuju Cingasa. Perjalanan kurang lebih berapa ya? Sejam setengah 2 jam lah. Ya taruhlah 2 jam lah. Tergantung trafiknya. Ini pagi jam 5.50 di sini kayak gini ya. Masih sepi. Kita mau naik TMBC sepeda online. Ya udah kalau gitu kita off dulu, nanti lanjut lagi ya. Kita ngejar waktu. Ciao. Naruh sepeda udah. Di sini tuh jalanannya cenderung naik, ya kadang turun sih. Ulah, benes ya. Sialan. Dia beri. Yang tahu nggak tuh orang? Setelah dikerjain, akhirnya kita berhasil juga masuk mobil. Nah sekarang kita baru keluar dari Bogota. Masih di pinggiran kota sih, tapi nuansanya udah bisa kelihatan berubah. Jalanannya mulai nanjak dan sepi. Tujuan kita hari ini adalah Cingasa, sebuah taman nasional yang jadi sumber air bersih utama untuk Bogota. Tapi bukan cuma soal air, di sana ada hutan kabut, padang paramo, dan frailejones yang cuma tumbuh di dataran tinggi, dan termasuk tanaman endemik di Kolombia. Dan dari sini, petualangan menuju Cingasa resmi dimulai. Ini ada 100-an nih. Jin ya bang. Kayak di itu ya yang Ambarawa, Bawen. Oh ya iya, 34 sampai 37 kan tinggiannya. Enggak panas kok kalau jalan. Asal jangan hujan aja. Iya. Kamu bawa mantrol apa bang? Kagak. Cuma jaketnya doang yang. Bluetooth. Mas, gua ini nggak apa? Apa? Hai. Pemanasan dulu. Belum juga sampai sekretariat. Iya. Halo. Hai. Kita udah nyampe di mana nih? Ini di tempat janjian sama guide-nya sih. Di Meeting La point. Calera ini daerahnya namanya. La Carela. Ya ternyata nggak nyampe berapa tadi aku bilang? 2-3 jam. Enggak, Ternyata itu cuma setengah jaman ya. Setengah jaman lah. Setengah jam udah nyampe sini. Tapi ini belum sampai ke ininya, ke Belum. kayak sekretariat parkir nasionalnya. Jadi masih ada
Gak tahu berapa menit ya dari sini. Kita pit stop dulu, toilet, terus apa? Siap-siap. Apa? Dia manggil kita? Oh enggak. Ya wes ya. Namanya apa base camp ya? Base camp. Nyampe di base camp Nyampe Cingasa. di base campnya. Baru Ketinggian berapa sih 10. kita? 3.300-an. 2300-an. Kopinya nggak sakit ya? Sakit Oh, dingin. enggak, tekanan Mas. Karena dingin juga, Bang. Ya, Merah. sakitnya di dalam. Itu ketusuk tekanan pressure, air Di pressure-nya dalam rendah. ya? Air pressure. Kayak kamu renang, nyelam, itu sakit. Emang gitu, Bang? Kalau nggak kuat jangan dipaksain udah keluar darah biasanya. Enggak segitu kok, tenang aja. Sih. Bisa. Jangan gitu, kamu jangan nakut-nakut. Bersih kok toiletnya. Kamu juga nggak apa-apa kan? Jangan sikap aja. Wes, udah dulu, Pak. Ini pemandangan dari base camp Cingasa, base camp pertama sih. Hola, Arshad. Bienvenidos a Colombia, no sé cuánto tiempo Gracias. llevan acá en Colombia. Un año. ¿Un año? Un ¿Y qué año. tal? Ay, ¿Les ha me parecido gusta lindo mucho, Colombia? Sí. Sí. Hermoso, sí. Y Colombia tiene una diversidad biológica muy bonita, muy importante. Qué bonito que ustedes visiten los parques nacionales que tienen pues una riqueza y digamos también un mensaje muy importante para de conservación, para que ustedes lo tengan muy presente, ¿vale? Comentarles que el Parque Nacional Natural Chingaza hace parte del sistema de parques nacionales. Son 65 áreas protegidas a nivel nacional, ¿vale? Sesampainya di base camp, kita mendapatkan pengarahan dari petugas setempat di Taman Nasional Cingasa. Taman ini terletak di Cordillera Oriental, bagian dari Pegunungan Andes, Kolombia, dan membentang di Departemen Cundinamarca dan Meta. Taman nasional ini memiliki ketinggian yang bervariasi antara 800 hingga 4020 meter di atas permukaan laut dan menjadikannya salah satu kawasan dengan variasi ketinggian terbesar di Kolombia. Taman ini lebih dari sekedar lanskap yang megah. Cingasa adalah rumah bagi kekayaan hayati yang luar biasa. Beruang berkacamata Andean, rusa ekor putih, kondor, dan lebih dari 200 spesies burung hidup berdampingan dalam hutan awan dan lembah-lembah tersembunyi. Banyak dari mereka hanya bisa ditemukan di wilayah ini, spesies endemik yang bergantung pada keseimbangan alam Cingasa. Namun, keajaiban taman ini bukan hanya keindahan visual. Cingasa menyimpan nilai spiritual dan budaya yang dalam. Dahulu, kawasan ini merupakan wilayah suci bagi suku Muisca yang percaya bahwa danau-danau di sini adalah tempat tinggal para dewa dan roh leluhur. Hari ini, Cingasa adalah pengingat akan hubungan manusia dengan alam, bahwa melindungi satu taman nasional berarti menjaga kehidupan, air, dan warisan kita bersama. Ini kita mau naik.
Vamos terus. Masa territorio sector. Ya, ¿Cómo se ha sentido hasta el momento? está bien. Sí. Apa? Estamos bien. Estamos bien. Sedap ya. Cualquier malestar, Mira, Carla, tamal, cualquier tamal. malestar de mareo, dolor de cabeza, asfixia, por favor me dice. Oke. Ahora sí, está bien. Udah ya. Ini rute pertama kita. Kurang tahu di sini ada berapa pos gitu nggak sih? Nggak ada Ada pos-posan. pos-posan. Oke. Nih kita mulai ya guys. El ideal es subir acá por esta zona, donde les decía que queda como el mirador, y están unos postes de piedra muy similares a estos. Estas son las 3 lagunas, que están ubicadas así por el lado de la montaña donde nosotros vamos a ascender. El circuito viene siendo subir por acá, ascender por esta zona y descender por esta parte de acá. ¿Y dónde estamos? Nosotros estamos con Fran. ¿Cuánto tiempo? Por aquí. Depende. Aquí depende el ritmo de cada cual. Se nos pueden ir 2 horas, 3 horas, depende. Bueno. ¿Sí? Bueno, bueno. Semangat, ayo, ayo, ayo. Oke, Está vamos. bien, está bien. Rápido, rápido. Ini yang Esa es una especie en... paramonya tuh baik selalu kayak gini. Apa? Di Kolombia. Apa itu? Frailejón namanya. Bahasa kita? Boh, nama ini nggak tahu itu endemik atau enggak. Buat makan. Enggak, dia tuh nyerap embun Hah? jadi air masuk tanah, tanahnya jadi sumber air. Oh, Makanya gitu. Mereka tuh sangat ini sama Frailejón tuh. Frailejón yang mana tuh buahnya ini? Bukan, nanti kalau ada ya, bukan sebutin. Frailejón. Itu di paramonya. Jadi dia itu sangat dulu juga sacred lah kalau sama orang Inggris gitu lihat. Karena dia anggap giving life. Giving life. Disembah? Oh, oke. Berhala dong. Sih. Wow, bonita. Nah, ini udah masukin trek yang kecil dan licin. Sepatu gua kurang support nih. Una interpretación a este tipo de lenguaje que dejaron los muiscas. Aquí se evidencia, supuestamente le llaman a esto que la corona del rey, pero no es así. Corona el rey, ok. Y la mayoría de las líneas que están aquí plasmadas se encuentran en diferentes zonas de tanto de Cundinamarca, el departamento, y para nosotros es como los ríos, las montañas, los sembrados, pueden ser las serpientes, y acá hay una que también, que ya esto es como una especie de grabado que se encuentra aquí en el municipio de Huasca, se llama Huasca, y esto tenía que ver como con las ondas que se hacían en el agua, pero pues ellos lo hicieron de esta manera. Es agua. Es una pintura de agua. La onda. Está plasmado en una roca, está plasmado en rocas, este grabado, pero lo que se dice es que ellos querían de esta forma como mostrar las ondas del agua, por lo que les decía que para ellos el agua era muy importante. Sí. Jadi mirip kayak agua gitu. Mirip air kan? Cerminkan air. Pero los muiscas ya no hay, ¿no? Ya no hay. Por la zona de Guatavita, si han escuchado la laguna de Guatavita, un municipio que se llama Sesquile, ahí se
como personas que quedaron con algo de los muiscas. Entonces son los que están como manteniendo esa tradición, están dejando como perder la tradición de los muiscas, pero en sí ya ese grupo étnico ya no. Ini adalah frailejones, tanaman khas pegunungan tinggi di wilayah Andes, terutama di Kolombia, Venezuela, dan Ekuador. Nama ilmiahnya Espeletia, dan mereka termasuk dalam keluarga aster atau bunga matahari. Tanaman ini tumbuh sangat lambat, hanya sekitar 1 cm per tahun, tapi bisa hidup hingga ratusan tahun. Frailejones ini tumbuh di ekosistem Paramo, yaitu wilayah dataran tinggi yang berkabut dan lembab. Uniknya, mereka punya kemampuan luar biasa untuk menyerap air dari kabut dan embun lewat daunnya yang tebal dan berbulu, lalu menyimpannya di batang. Nah, karena itulah frailejones sangat penting untuk menjaga sumber air pegunungan yang mengalir ke sungai-sungai besar. Secara bentuk, frailejones terlihat mencolok. Mereka punya batang panjang, daun berbulu seperti perak, dan bunga kuning di ujungnya. Penampilannya yang unik dan fungsinya yang vital membuat mereka dijuluki sebagai penjaga air atau bahkan prajurit gunung. Sayangnya, frailejones kini terancam oleh perubahan iklim, deforestasi, dan aktivitas manusia seperti pertanian ilegal. Pelestariannya sangat penting karena tanpa frailejones jutaan orang bisa kehilangan sumber air alami mereka. Lo que él hace es consumirla del centro. Como ustedes observan, es una planta en forma de roseta, con hojas muy gruesas y con espinas, porque aquí las dinámicas de estos ecosistemas son muy parecidas a los desiertos. Entonces en la madrugada aquí se baja a menos 2 grados de temperatura y a mediodía alcanzan los 23 grados aproximadamente. Entonces la vegetación se adapta de tal manera para que ella pueda sostenerse y mantener pues, el equilibrio. Lo que el oso hace es consumir el centro de la roseta y solamente se come el centro, el núcleo, el corazón. Como no sé si ustedes han consumido alcachofa. No. Alcachofa que es como así, ¿no? No sé. ¿Cómo se? ¿Cómo? No. Alcachofa. Bueno, cuando tengamos señal la Sí. buscamos. Y ellos lo que... Kita turunnya lewat sini nanti. Duh, kaki udah mulai kerasa guys. Udah. See, look, wow, so nice. Ya, ya. Pendaki yang lain. Otro grupo allá. Ini rada manusiawi nih.
Yeay. Yeay. Sampai. Harusnya di depan kita ada lagunanya. Nih jalurnya kayak gini guys, turunnya masih aman lah. Ayo. Ya lah. Cabul. Nah, sekarang kita turun. Kita udah ngelewatin trek yang terekstrimnya. Ya? Kamu? Jangkrik. Oh ya, kriket. Kriket. ¿Cómo se llaman las famosas? Saltamontes. Saltamontes. Aquí le llamamos saltamontes. Ayo kita. Ye, kita sampai. Hah? Mana? Hay mucho. Ada marmut. Kamu zoom yang. Ini udah nyampe ke base camp lagi. Total kita ya kurang lebih 4 jam. Naik 2,5 jam, turun 1,5 jam. Dah, sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya. Saya mau F-kan dulu. Capek dan besok lagi lah, nggak kapok yang pasti. Ini namanya Gunung Cingasa. Gunung Cingasa ya? Ya, Parque Nasional. Parque National Nasional Park Cingasa. Cingasa. Sayang di atas cuacanya kurang bagus, jadi banyak Nggak kabut, kelihatan. jadi laguna atau danaunya kurang kelihatan karena ada 3 danau sebenarnya di sini. Iya. Danau anak, ibu, bapak. Iya. Ya udah. Kita mau ke toilet dulu, kebelet pipis. Dadah, ciao.